Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam SMK Jabar Juara. Perkenalkan, saya Yonal Herdian, Kepala SMK Negeri 1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pada saat ini, saya akan memperagakan bagaimana sekolah kami membangun semangat anti korupsi di semua sivitas akademika di SMK 1 Gunung Sindur. Selamat menyaksikan. Pemirsa, indeks korupsi atau indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun ini anjlok 4 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, apa saja faktornya dan apa saja dampaknya untuk Indonesia? Kami ajak Anda menyimak beberapa hal terkait dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Kita akan bahas dulu apa itu Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. IPK ini merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders terkait dengan suatu instansi pemerintah. Ini mesti ada perubahan di sekolah ini. Walaupun kecil, minimal bisa jadi sumbangsi lah untuk perubahan Indonesia ke masa depan. Harus berbuat sesuatu ini. Kenapa? Bisa dibantu sama Ibu? Ini mau urus PKL, Bu. Kalian dari jurusan apa? Saya dari jurusan permesinan. Saya dari jurusan jaringan. Nah, TKJ. Ada nama anak-anaknya? Kalian berapa orang? Nama perusahaannya apa? Usaha Adikasa, Bu. Kamu? Perusahaan Jinus, Bu. Bukan PT Zinus. 2 perusahaan, 2 mata. Ya, 2 kompetensi ya. Ya, Bu. Ini, Bu. Ada sedikit cenderamata mata dari kita untuk Ibu siapa tahu bisa mempermudah PKL kita. Pesan apa? Siapa yang itu yang minta surat prakerin? Pesan TKJ ya? Anak TKJ dan TM, Pak. Barusan kita ngasih kue loh gitu. Kenapa nggak terima? Hah? Udah kenyang, Pak. Buat anak-anak aja. Ada yang ngasih lagi kayak kemarin misalnya tuh yang legalisir, Pak ini kita Bu ada kue. Terima nggak tuh kira-kira tuh? Diterima dong, Pak. Terima. Kenapa diterima? Ayo. Dikasih kue kita minumnya juga. Wah, yang benar. Iya. Udah, Pak. Emang kalau ada yang begitu seneng itu seneng. Seneng nggak? Ini kira-kira kata Pak Ikun bener nggak tuh kalau gitu tuh Pak Ikun? Atau Lu bener? Kenapa emang kenapa ya? Ini kayak barusan tuh anak dari TKJ udah minta surat, ini ngasih kue. Kalau dasarnya nggak tahu dari mana duitnya. Wah, Dalam rasanya. Dalam. kenapa coba ayo? Boleh, Pak, sebagai ucapan terima kasih Boleh ya? mereka kepada kita karena kita membantu dia bikinin surat, Pak. Oh gitu iya. Kita minta, Pak. Kita nggak minta ya, tapi dia yang ngasih gitu kan gitu ya. Cuma berhubung kita udah kenyang. Kira-kira Nggak pernah terima itu. kalau nggak ngasih kira-kira bisa cepet tuh nggak mengarahkan pelayanan kan kira-kira nih? Tetap Pak, ya ngaku lah. Karena nomor 1 ya. Bener nih. Gini loh. Kadang-kadang sama sih kayak saya juga ya, dikasih guru datang, Pak ini ada sedikit oleh-oleh, saya pulang kampung kemarin. Satu sisi seneng saya kan gitu ya. Sisi yang lain, aduh, kalau nanti ada apa-apa nih, terbelah nih perasaan kan gitu ya, manggil sungkan ya. Aduh, ini mah contoh aja. Artinya kan kalau sudah begitu tuh suka ada pengaruhnya, sedikit banyak pengaruh gitu. Yang ada kalanya kita gercep pelayanannya gara-gara ada kuenya. Iya. Kalau nggak ada kuenya, nanti alasan kamu nih dulu lagi istirahat tapi ada kuenya. Makanya kita ngomong ada nih, cepet bisa begitu. Ya. Nah, sebenarnya jadi hal seperti itu kalau kita bilang, iya Pak yang penting niat dan sebagainya. Kadang-kadang kita justru menjerumuskan diri kita. Ya itu tadi saya bilang juga sebenarnya sama. Yang penting niatnya Pak. Tapi ternyata satu waktu akan berpengaruh. Besok Teh Meli izin ke saya pulangnya bawa oleh-oleh ya.
Bu Indri mulai izin juga, tapi nggak bawa apa-apa. Nah besok-besok lagi izin lagi. Bu Indri nggak akan saya kasih izin, tapi Teh Meli boleh. Nah, ini kan salah satu contoh bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi saya kan gitu ya. Nah ini juga sebenarnya sama seperti ke teman-teman. Kalau dalam ranah apa ya, pendidikan korupsi disebutnya gratifikasi. Jadi gratifikasi itu awalnya memang seolah-olah itu adalah yang penting niat. Nah, terus kita merasa senang dan memang punten-punten kebetulan kita juga ya namanya tenaga pendidikan, Pak gaji sudah segini-gininya ada yang kan kenapa enggak kan gitu ya. Nah, tapi di satu sisi bukan apa-apa, kita dengan pendidikan kita butuh teladan dan sebagainya, nanti anaknya juga kayaknya cepet deh surat keluar. Kenapa? Gua udah kasih itu. Nanti saya juga ada beres gitu ya. Di satu sisi ini akan mempengaruhi kinerja kita. Nah, kemudian kita punya kode etik. Secara kode etik maka ya kalau boleh buat ini akan mencoreng kita bahwa hal yang tadi gratifikasi pasti akan sangat mempengaruhi. Mau tidak mau apapun yang kita dalih yang kita lontarkan seperti tadi sama seperti saya. Tapi pada akhirnya tetap mempengaruhi ya. Itu pengaruh kan? Gitu. Aduh, ini akan melakukan perlakuan yang berbeda. Nah, ini kan hal yang kelihatan oleh kita sepele, tapi ternyata ini akan berdampak besar. Kita ini lingkungan pendidikan. Satu, kode etik sudah jelas. Kedua, kalau ASN hal yang kecil ini kan akan berdampak juga ke saya. Oh, ini sudah biasa, hadiah dan sebagainya. Ini biasa gitu. Nah, ini juga masalah buat kita. Nah, nanti kita coba, kita akan buat sebuah layanan yang betul-betul memang ini bisa supaya kitanya nggak pakai kalau bahasa kita ya, nggak ada kagok gitu. Semua siapapun mau dari manapun layanan kita sama. Kalau kita bilang surat prakrin akan sampai, akan dibereskan dalam waktu 5 menit, siapapun mau bawa makanan, mau enggak dan sebagainya, pokoknya 5 menit. Tapi kita juga harus bisa membatasi bahwa tidak ada biaya, tidak ada jasa balasan apapun untuk layanan yang kita berikan. Ini harus kita sampaikan, pampangkan. Ya, kita sudah targetan, termasuk legalisir berapa hari sih? Oh maksimal sehari, beres. Besok harus sudah diberikan. Sudah tadi sekian menit harus sudah beres seperti ini. Ini sebagai acuan kita bagaimana kita bisa bekerja gitu. Ya, mudah-mudahan kita ke depan gitu ya. Karena bukan apa-apa, ini kan melanggar satu kode etik jelas. Kedua, kode pegawai jelas. Ini sudah mulai benih-benih nanti akan jadi kebiasaan dan dianggap ya budaya, ya udahlah. Orang lain juga begitu. Satu tadi niat baik, kemudian kita membandingkan yang lain juga begitu, Pak, yang lain juga kan. Ini bahaya. Nah, kita komit ya ke depan besok lusa hal seperti ini kita perbaiki, kemudian tadi mencoba memberikan pelayanan siapapun orangnya. Ya, bahkan kalau bisa nggak ketemu di situ ada layak langsung dengan orangnya supaya kita tidak bisa atau tidak membeda-bedakan jenis layanan. Sepakat ya? Siap. Itu ya. Makasih ya. Kerja tetap semangat. Apapun tantangannya ya memang inilah tugas kita memberikan layanan yang terbaik untuk siswa dan orang tua. Oke, itu ya. Oke, selamat bekerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai semua, nggak ada jam. Iya. Ini ngetem. Ngetem ya atau kosong? Lagi kosong, Pak. Siapa yang mau masuk nanti jam berapa? 40 menit lagi, ya. Udah habis. Nah, ngapain aja tuh kalau udah habis tuh kegiatan. Siapa yang tadi terlambat masuk ke kelas? Dengan nih. Kelas apa tadi, Coach? Kenapa terlambat? Rapat sebentar ya. Kalau tadi kata Coach Suryo tuh, saya terlambat Pak, gitu. Kira-kira kalau ke kelas, anak-anak suka protes nggak kalau terlambat gitu? Bu Dede pernah terlambat kan? Iya. Kita juga kayak terlambat kalau tadi dijelaskan kayak ada rapat yang urgent gitu, Pak. Iya. Apa ya? Kira-kira bagi kitanya gitu, sama seperti saya datang terlambat misalnya. Kan aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih, gimana? Saya udah janji jam 7.30 harus ada di sini, ternyata saya rapat lewat 20 menit, 30 menit.
Nah, itu kan nggak nyaman buat saya. Apalagi ke siswa. Artinya kan tanggung jawab saya buat teman-teman ya. Nanti teman-teman tuh bilang, si bapak juga sering terlambat. Ngapain juga, saya harus tepat waktu kan gitu ya. Nah, ini kan bagian memang kita lingkungan pendidikan seperti pernah beberapa kali disampaikan ya, contohnya harus dari kita, nggak mau kitanya guru digugu dan ditiru ya. Kalau kita terlambat ya anak juga akan bilang begitu ya, ibunya juga sering terlambat. Ngapain juga saya harus tepat waktu. Bagian dari tanggung jawab sebenarnya ya. Ada nilai-nilai yang harus kita memang tekankan kepada peserta didik. Yang kedua tadi wali kelas tahun kemarin. Pak Herman juga wali kelas ya? Wali kelas. Kalau dapat bingkisan dari orang tua, rasanya gimana tuh? Senang ya? Senang. Terus? Kalau saya sih secara pribadi ada beban mental juga, Pak. Oh, mental ada. Kenapa? Beban mentalnya gini ya. Ya kan suka ini orang tua ya kan Ya, bagi rapot nih ya kan. Ini Bu ya kan gitu ya gitu. Ada ini. itu juga ada yang datang ke rumah, Pak. Datang ke Tapi rumah. bukan cuma sekedar ngasih itu ya, sharing gitu. Beberapa orang tua sharing datang ke rumah, apa sih namanya, sharing perkembangan anak gitu. Tapi juga ketika dia datang ke rumah juga nggak Nyaman nggak? gitu. Nyaman nggak kira-kira? Kalau Biasa. datang ke rumah Iya. bawa apa bingkisan gitu, kira-kira nyaman nggak gitu? Di satu sisi saya nggak nyaman, nggak nyaman. Bu Nuning nggak nyaman ya? Kenapa nggak nyaman tuh? Kenapa coba? Kalau Mama Merah tadi seneng Pak. Iya nggak nyaman juga Pak, kadang-kadang ngeliat nih kok sampai orang tua datang Wah, ke rumah, iya. apalagi bawa bingkisan, kelihatan gitu. Beda lagi mungkin dengan kalau datangnya tidak terlihat atau gimana, masih punya perasaan biasa aja, tapi ketika dilihat tetangga kita kan, oh, ngapain sih memang jadi guru tuh Takut apa sih? terkesannya gimana gitu. Gitu Padahal ya? kan itu pure murni dari orang tua dia Pak. Iya, kita iya, kayak iya. ini, gitu. Kita nggak minta Pak, Iya. cuma mungkin kesadaran orang tua aja, ada Ya. hal yang pernah kita berikan ke anaknya, misalnya anaknya yang tadinya jarang sekolah, Iya. Jadi rajin gitu. Terus mereka dan memang ini pengalaman juga ya tahun kemarin ya Pak, anak murid saya anaknya itu hampir beberapa lama tidak sekolah karena down. Menurut dia sih dia dibully katanya. Nah dengan sakit hati gitu ya. Tapi Ya itu juga sih. ternyata momen itu bukan cuma pas pembagian rapor Iya. doang Pak. Iya. Entahlah apa yang dirasakan oleh orang tua gitu. Setelah selesai pembinaan, kadang Ya, setelah selesai ngobrol, ngopi gitu sebagai gitu ya. Dianggap mungkin kitanya berjasa gitu ya. Gitu. Pak Herman kenapa Pak Herman? Cara Pak Herman? Kalau saya sih memang Pak, awal memang senang ya. Merasa dihargai. Ya. Dari hati pribadi takutnya ada hal-hal yang terkait dengan PDB juga atau kita kadang sekedar gue ya kan Iya. 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 Ingat nggak waktu rapat PPDB saya bilang kalau mau apa-apa makan minum sekalipun mintanya jangan itu. Kan contoh. Sepakat ya. Kita akan coba nanti perbaiki ini semuanya disepakat. Karena kita apalagi pegawai pasti selain tadi belum apa-apa sudah ada sanksi sosial ya. Dari tetangga kan. Itu sanksi sosial. Guru teh gitu amat gitu bahasa kita. Oh, tiap-tiap guru ke situ, masa iya kayaknya wajib deh harus bawa bingkisan ke situ mah. Kemudian sanksi sosial. Belum tadi secara etik kita berbenturan. Apalagi tadi kepegawaian, sanksi disiplin pegawai muncul di situ. Ya. Kalau sudah terbiasa dengan hal seperti tadi, jangan-jangan kita juga terbiasa dengan hal yang berbau uang dan sebagainya. Jadi membiasakan. Sepakat itu ya. Oke, terima kasih ya. Lanjutkan aktivitasnya. Silakan. Udah kurang lebih berapa menit lagi? 20 menit lagi ya ke kelas ya. Ingat berarti kita jangan terlambat nih. Ini benar tanggung jawab kita, ya. Kalaupun terlambat, memang dengan alasan yang sangat penting dan bisa dikomunikasikan. Sepakat ya?
Oke. Terima kasih ya. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjutkan aktivitasnya. Wih, mana jajanannya? Jajan dong. Orang di kantin nggak jajan. Gabung sini boleh ya? Mana? Nggak pesan apa lagi pesan? Pesan apa? Mie tadi. Mie. Jam segini mie cocok. Di PLN PKPN kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas berapa aja? kelas 11 TM. Kelas 11 TM. Wah, berarti persiapan PKL ya begitu ya? Atau ya, sekarang masih belajar kan? Iya, Pak. Lagi training. Siapa yang pernah nyontek? Ya, semua dari kita pernah. Serius? Oh, esa bener. Kalau mau jujur mah nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Iya doh. Kalau nyontek gitu perasaan gimana? Pas kapan nyontek itu? Ulangan atau bikin tugas? Hah? SMTK sih Pak, rata-rata. Gimana deh? Tugas MTK? Iya. Karena susah. Iya, karena susah. Terus nyontek aja deh. Ciplak aja deh, gitu ya? Iya. Aduh. Udah usaha juga. Rata-rata tapi hasilnya kesel. Usaha nyontek. Bener nggak itu? Kelakuan kayak begitu bener nggak kira-kira? Ya kita sebenarnya secara nggak sadar mah ngerasa nggak bener malah kita. Benar mah enggak. Enggak. Terus ada nggak usaha pengen? Pokoknya mulai hari ini nggak bakalan nyontek. Ada. Hah? Tapi nggak ada lagi susah nanti perasaan kayak gitu. Kayak setan. Ada aja kok ya. Gitu ya, susah ya. Karena ngelihat, oh teman gue juga nyontek. Kalau gue kagak nyontek, nanti nilai gue jeblok. Pasti gitu kan ya. Apa mayoritas di kelasnya nyontek juga? Tahu nggak? Enggak. Ada yang Kalau yang pintar enggak gitu. Pernah nanya nggak ke yang pintar itu kalau dia nggak nyontek itu kenapa begitu? Kok dia bisa kuat sih gitu? Atau misalnya kan orang juga nggak pintar semuanya atau tiap waktu pintar gitu, kadang-kadang terdesak juga kan. Waduh, tugasnya kumpulin sekarang gue lupa dan sebagainya, pasti dia melakukan segala cara kan. Gebet sana gebet sini, lihat punya lo dan sebagainya, tetap aja nyontek. Kadang ya begitu biasanya. Atau teman-teman begitu kan? Gitu ya. Tapi karena ngelihat orang lain begitu, maka kita terpengaruh ya. Akhirnya udahlah, sama-sama nyontek kok gitu ya. Dan yang dicontek juga ridho gitu ya, katanya gitu ya. Hah? Bener nggak? Yang diconteknya seneng nggak dia? Misalnya nih, ini pekerjaan nih, ambil sini, pinjam pekerjaan matematik. Gimana nih kira-kira? Kalau misalnya ada temennya, ini udah kerja keras kita kan semalaman nih, sampai jam 10, jam 11, udah ngorbanin main ML, enggak kan kayak gitu ya. Main FF juga nggak boyah-boyah kan gitu ya. Akhirnya udahlah. Sampai jam 11 itu. Nah besoknya datang, PR lo mana sini? Gue liatin, apaan? Kan begitu ya? Ikhlas nggak? Seneng nggak? Pekerjaan kita diambil orang lain, kemudian dilihat, disalin lah gitu. Kalau yang namanya nyalin itu kan dia nggak peduli ya, nggak nanya-nanya. Pokoknya lihat, gue percaya lu pinter, udah. Nggak tahu ini maksudnya apa, pokoknya gini ceritanya. Itu nyonteknya. Nah, disalin contek gitu. Enggak. Yang menurut kita sulit aja. Oh, yang sulit. Gitu. Kalau pelajaran lain kan kerja sama gitu. Kerja sama. Kalau ulangan apa yang udah. 2 HP. Nah. Ya kan maksud saya gini, ketika orang yang dicontek nih misal. Ini kan duduk barengan nih, sebangku, semeja. Ya kan? Nulis. Pinggirnya lihat tuh gitu. Seneng nggak? Nggak ada perasaan nggak seneng juga. Nggak seneng juga. Kenapa? Nih kira-kira kenapa? Karena itu hasil usaha kita. Dia cuma kayak gitu doang kan. Cuma ngelihat aja gitu kan. Terus nanti hasilnya sama kan? Hasil aja, iya. Kalau nilainya 60 semua berarti ya sama lah. 90 kalau gede. Mungkin kayak gitu pacarannya. Kasih tahu, lain kali jangan nyontek deh, coba gitu kan. Kalau
Gitu. Atau paling kita ajarin dia supaya dia mau belajar gitu ya kan. Bisa ya. Terus sanggup ya, bisa ya. Artinya ngasih tahu ke teman-teman. Ya kalau sudah bisa memberikan informasi, ngasih nasihat lah ke teman kita, berarti kan itu berlaku untuk kita. Besok lusa juga berarti kita gitu. Kalau ngelihat pekerjaan orang lain teh akan seperti kita. Nah, percaya nggak kalau yang begitu itu, ini adalah Indonesia ini yang dulunya indeks korupsinya udah gede gitu, semakin kesini semakin gede lagi. Iya, nggak enaknya kan gitu. Sucil lo apa kan gitu ya. Nah, tapi kan memang kita harus begitu, mau tidak mau. Ya, mencontek tadi. Iya kok mencontek. Jangan jadi budaya. Iya kan? Sepakat nggak tuh? Nah, mulai hari ini kita coba ingetin teman-teman yang sering menjiplak, ada contek-mencontek. Atau ini di kantin. Di kantin yang paling sering. Ini gorengan, makan 3, ngakunya 1. Iya. Apa artinya pada itu? Nggak jujur. Iya. Ini di kantin nih, kita nih. Itu ada apa? Gehu gitu ya. Kan udah rame nih, apalagi istirahat, rame, ambil, pas bayar 2 ya, pada makan 3. Karena mungkin kita terdesak pada saat itu, 1 pengen kenyang, tapi duit terbatas. Sudah nggak jujur, maka jadi mencuri. Tidak ketahuan, maka jadi kebiasaan. Ya, kemarin juga gua ketahuan, makan 3 bayar 2, besok juga gitu aja lagi. Iya kan, pura-puranya aja. Nah, kesempatannya nanti pas rame banyak baru. Nah, ini kan benih-benih sebenarnya. Ketika tadi kebiasaan korupsi dan sebagainya. Iya. Nah, kita mulai dari sendiri. Baru kalau kita sudah bisa bertahan dengan niatan kita, baru nih ke teman-teman ajak. Boleh gitu deh, ingetin. Yang paling susah itu adalah mengakui atau bertanggung jawab. Kalau tadi makan 3 bayar 2, kemudian ketahuan. Kemudian kita ajak, lu minta maaf deh. Susah nggak ngajakin temen kayak begitu? Susah bener. 1 malu, kedua malah jadi marahan sama kita. Ketiga malah jadi konflik, iya kan? Ini budaya kita susah ini. Padahal kalau kita sadari, itu bagian dari tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani mengambil semua risikonya. Kan satu waktu juga pasti ketahuan ya? Nah ketika ketahuan, ya tanggung jawab lah. Minta maaf, jujur, sudah berapa kali, ya apa boleh buat, orang ini dagang pakai modal loh, kan gitu. Kebayang nggak kalau itu yang dagang ibu kita, kalau yang dagang kita, banyak yang beli, kemudian melakukannya begitu. Ya mungkin kalau kita pedagangnya cuma bilang aja, ya apa boleh buat deh, yang nggak jadi masalah. Ya karena nggak tahu, tapi yang menikmati, nah jangan-jangan ini jadi dosa. Ingat, dosa kita apalagi ke manusia kalau tidak dikasih maaf oleh manusianya ke bawah terus. Kalau dengan Allah, dengan Tuhan mudah ya taubatnya, tapi dengan manusia susah. Iya, gimana kalau tiba-tiba udah lulus kemudian lupa, bahkan itu jadi guyon-guyonan nantinya. Lu inget nggak, lu waktu di sana loh di Nesat, lu kan makan 3 bayar 2 lu, sampai sekarang kita udah kerja ke bawah terus dan kita tidak pernah minta maaf. Bahkan itu jadi kebanggaan setelah keluar dari ini jadi alumni, malah diceritain kan yang begitu-gitu, bangga. Tahu nggak lo pas nyontek matematik lo di itu, wah kan gitu, malah bangga. Jangan sampai deh ya. Bisa kan nanti ini kasih tahu ke teman-teman, ayo gitu, karena memang benih-benih korupsi ini memang dari mulai yang kecil-kecil yang oleh kita dianggap biasa, oleh kita dianggap hal yang sederhana, oleh kita dianggap lah cuma 1 kagak bakalan rugi. Iya, tapi kalau 1 kalinya banyak, kalau 100 orang yang berlaku begitu, rugi. Ya, sepakat ya, nanti ya. Nyontek, ini ya nggak bisa sih, simsalabim nggak bisa, ngerubah nggak. Tapi minimal ada niatan dari kita, saya mau rubah. Setelah berubah dari sendiri, ajak teman-teman yang lain. Ya, makan, ayo. Mau minum apa? Ya. Iya, sepakat ya. Nah, sepakat kan kalau kita nanti tidak mengurangi kejujuran dari kita dan sebagainya, ini benih-benih gitu. Dan saya khawatir kita sebagai lembaga pendidikan justru malah melegalkan, membenarkan hal yang tadi
yang merupakan benih-benih korupsi. Saya nggak mau gitu. Justru walaupun kita berbuat dalam lingkup kecil, ya mudah-mudahan ini jadi udah nggak apa-apa sih. Sini aja nggak apa-apa. Itu ya, sepakat ya. Makanya saya coba ini apa yang bisa kita perbuat. Makasih Bu ya. Ayo siapa yang pesan? Minum aja. Iya, Pak. Jadi memang kita harus berbuat. Kita harus jadi agen perubahan gitu. Kita harus bisa menyadarkan teman-teman gitu. Ya. Nah, untuk tadi menahan semuanya harus butuh kerja keras. Nggak bisa simsalabim. Itu bagian dari karakter yang harus kita tumbuhkan, ya. Itu bisa muncul walaupun tidak semuanya, tapi minimal menjadi benih-benih buat kita mengikis pembiasaan-pembiasaan supaya ini budaya ini hilang. Saya juga coba ini, saya cari komitmen dengan teman-teman teman di guru, Bapak Ibu guru. Contoh sederhana, terlambat itu kan jangan disangka biasa. Iya. Yang penting itu juga terlambat. Padahal kan bagian dari tanggung jawab juga. Berarti kalau kita sudah biasa terlambat, tanggung jawabnya hilang karena kita sebagai pelajar. Dan itu tadi mengikis lagi, rusak nih lingkungan. Karena dia kan contoh, dia juga terlambat nggak ada apa-apain. Pak kepala sekolah juga terlambat, ibu guru juga terlambat datang ke kelas, nggak ngomong apa-apa, malah ngomel-ngomel di kelasnya, gitu kan? Baru-baru minta maaf. Nah ini, yuk lah kita berubah, kemudian kita coba. Ya sekolah kita minimal teman-teman kita di kelas sendiri gitu, coba dirubah hal seperti itu. Ya, ingetin nih, contek, ingetin tadi jajan, jujur. Nih hitung berapa, ada 5, awas jangan sampai nanti ambil 5 bilang 3, aduh. Vincent. Atau kata bahasa Sunda Darmaji, dar 5 ngaku hiji, katanya gitu. Lebih parah kan? Ya, sip, gitu ya, udah cukup ya? Iya, Pak. Oke. Korupsi seperti fenomena gunung es, hanya kelihatan puncaknya saja, sementara di bawah sangat marak sekali perbuatan korupsi. Kalaupun sekolah tidak berbuat apa-apa, maka akan sangat menyesal ketika tidak memberikan sumbangsih yang luar biasa. Mungkin hanya setitik yang bisa diberikan oleh sekolah, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah awal membentuk sebuah negara yang memang ingin bercita-cita bebas dari korupsi. Untuk itu, kami SMK 1 Gunung Sindur siap membangun zona integritas, membangun wilayah bebas korupsi, membangun budaya birokrasi melayani. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Gunung Sindur, kami pasti bisa, kami pasti hebat. Kami, SMKN 1 Gunung Sindur, dengan penuh komitmen dan kolaborasi antara guru dan tenaga pendidikan serta peserta didik, siap mewujudkan karakter Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. siap. Kita pasti bisa, kita pasti hebat.